Baik, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu saudara, katakan shalom. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, seberapa banyak yang percaya Tuhan Yesus adalah penolong yang setia, amin. Tidak pernah dia sedetik pun meninggalkan kita, bahkan dia selalu ada bersama kita dalam suka maupun duka. Mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa, kita persiapkan hati kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kembali pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami rindu membawa pujian dan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Dan biarlah Tuhan hadir bertahta di atas pujian umat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi dalam ibadah kami. Mulai awal pertengahan ke akhirnya kami boleh rasakan Tuhan. Pribadi lepas pribadi kuasa mujizat-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama dengan segenap hati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari percaya, angkat tanganmu lebih tinggi, katakan Kau lebih
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi jemaat Tuhan sendiri angkat tanganmu, katakan Kau lebih tahu. Kami percaya Tuhan, Kau merancangkan masa depan yang penuh sejahtera dalam hidup kami. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan. Kita sembah Dia. Kau penolong yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Penyertaanmu sempurna,
Tuhan, kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari masing-masing pribadi dengan Tuhan pagi hari. Sembah Dia, syikara lawara lawayara lawara 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 lawara. Sebab Kaulah pertolongan kami Tuhan. Sebab Kaulah pengharapan kami Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari berjangkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pada saudara kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percaya, katakan haleluya. Sebab
Sebab sungguh besar dan ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sekarang kami umat-Mu bersuka cita sebab Kau telah menang atas kami. Mari sahabat yang percaya sama-sama katakan amin. Sorak-sorak lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Bersuka cita karena Engkau Yesus. Are you ready, church? Go! Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu semua. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari yang percaya katakan amin. Sebab segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Come on church, angkat tanganmu semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Mari sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Amin. Amin. Ada sukacita, amin. Yang bersukacita, beri tepuk tangan meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
hadirat Tuhan. Oh, dalam masyarakat. Kau memberkati ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Engkau datang tempat ini untuk menjamah setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh, dalam masyarakat. Mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di saatku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Dengan iman percaya katakan, oh, mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di saatku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saudara sendiri katakan, mujizat-Mu Yesus, mujizat. Bersama-sama katakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus.
ada, angkat tangan kananmu ke atas. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Oh ada Yesus. Ada Yesus yang menyembuhkan. Ada Yesus yang mencukupi. Ada Yesus yang menolongmu. Ada Yesus yang memulihkanmu. Ada Yesus yang menyembuhkanmu. Oh Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini bersamamu ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Oh Yesus, 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 ajaib. Yesus, Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, 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 ajaib namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Sangatku percaya. Dengan iman percaya katakan. Tolong Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 saat ku berdoa, saat ku percaya. amin. Aku ditolong Tuhan. Aku Ditolong Tuhan. Aku sungguh kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Boleh lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang percaya ditolong Tuhan, lebih lagi tepuk tangan. Oh rala basyara rala bala bala basikira rala basyara rala bala basyara rala bala basyara. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya hari ini kami ada semua di tempat ini pasti akan ditolong Tuhan. Kami percaya apapun sakit-Mu, Kau pulang pasti disembuhkan. Apapun persoalan dan masalah-Mu, Kau pulang, Kau punya jalan keluar. Di dalam Yesus ada hari depan yang penuh dengan harapan. Ada kemenangan yang gilang gemilang. Bapa, saat ini anak-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi anak-Mu ini yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan pesan surgawi. Dan biarlah jemaat di tempat ini Kau urapi sehingga hatinya seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman. Dan firman itu akan berbuah 20 kali ganda, 30 kali ganda. Di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami satukan hati. Kami minta Roh Kudus menguasai setiap ujung daripada ruangan ini. Dan kami tolak semua kuasa yang bukan daripadamu. Kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tempat ini dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya izin buka masker supaya suaranya bisa lebih baik. Baik Bapak Ibu Saudara,
Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, luar biasa. Tak terasa 3 tahun saya tidak berkhotbah di tempat ini. 2019 terakhir saya ada di tempat ini. Dan selama 3 tahun saya mengalami experience with Jesus. Luar biasa. Ternyata hari lepas hari saya lebih mengenal siapa pribadi Yesus, Elohim Tuhan kita. Dan ternyata itu membuat hidup saya dilipat kali gandakan. Baik saudara, saya akan menyampaikan satu tema khotbah yang berbeda dari yang pertama. Tadi pertama saya menyampaikan tema khotbah bersukacita. Tuhan akan membuatmu tertawa. Dan hari ini, jam ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah bertumbuh dan berbuah lebat. Baik saudara, akhir-akhir ini kita semua disuguhi oleh satu suguhan di sosmed TV, yaitu ada seorang anak Tuhan yang percaya Tuhan, ya. Orang Kristen, hidupnya diangkat Tuhan, karirnya naik begitu luar biasa, memiliki kekuasaan yang besar, namun sampai di puncak kejayaannya. Nah ini saudara ya, ketika sampai di puncak kejayaannya, dia tidak menunjukkan seorang pribadi Kristen yang berbuah. Apalagi mempermuliakan nama Bapa di surga. Dan orang ini masih hari ini mengikuti kasusnya tidak selesai-selesai dan banyak cerita-cerita yang versi-versi yang berbeda. Oke, saya tidak akan berbicara itu terlalu lama, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, hidupnya bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Oke, yang pertama bertumbuh. Untuk bisa bertumbuh, sebuah tanaman harus memiliki akar terlebih dahulu. Nah, sebagai orang yang percaya, kita bertumbuh di dalam anugerah di dalam Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18 bisa ditayangkan. Oh, itu fotonya Zoom. Oke, saya akan bacakan untuk saudara. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah, di Kolose 2 ayat 7 berkata seperti ini. Dengan berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu dan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Ayat yang ketiga, 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3. Anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan bagimu akan pengenalan akan Elohim dan Yesus Tuhan kita. Saudara, dari pembacaan tiga ayat tadi, kata-kata bertumbuh itu ternyata harus berakar dan dibangun di dalam Yesus, di dalam anugerahnya. Dan dikatakan dilipat gandakan akan pengenalan akan Yesus dan Elohim Tuhan kita. Artinya kehidupan saudara dan saya akan bertumbuh dengan begitu pesat ketika saudara mengenal Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ketika engkau mengenal Yesus, maka engkau akan alami pertumbuhan. Berakar di dalam Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara mengenal Yesus? Mungkin saudara akan menjawab, oh ya kenal Pak, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, belum tentu loh. Saudara mengenal Yesus seperti apa? Sedalam apa saudara mengenal Yesus? Apakah kalau saudara pergi ke gereja sudah mengenal Tuhan? Tidak saudara. Tetapi mengenal Yesus adalah berjalan bersama Yesus setiap hari. Saudara tidak akan punya experience with Jesus kalau engkau tidak berjalan dengan Dia. Saya mengenal istri saya karena saya sudah menikah berapa tahun? 27 tahun. 27 tahun loh saudara. Menikah. Pacarannya berapa tahun? 8 tahun. 8 plus 27 berarti berapa? 35 tahun. Dia mengenal saya mengenal dia. Wow, 35 tahun. Saudara bisa nebak umur saya berapa? Oke, saudara, pengenalan akan Yesus Tuhan kita. Ketika kita kenal, kita berjalan sama Tuhan,
punya experience, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, seperti Bu Hana alami mujizat stadium 4 disembuhkan. Wow, dia pasti akan cerita itu luar biasa, kenal akan Tuhan. Ya, itu yang pertama, bertumbuh. Saya akan masuk yang berikutnya adalah berbuah lebat. Nah, ini mari kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan mengajak jemaat untuk membaca bergantian. Saya ayat ganjil, saudara ayat yang genap. Siap saudara? Itu ada ayatnya, bisa dibaca ya. Oke, saya akan bacakan yang ayat ganjil. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah adalah pengelolanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lima, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia akan menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Ayat ke-7, jika kamu ditinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Sama-sama, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Amin, saudara. Saudara, dari pembacaan ayat tadi, kita melihat satu pelajaran yang mungkin saudara juga baru sadar. Ya, firman itu luar biasa loh. Kalau dipentelengi, direnungkan, kalau Pastor Yusak ngomong diengremi, ya, diengremi itu bisa nanti akan muncul ya rahasia-rahasia firman yang luar biasa. Nah, saya mendapat satu pengertian begini di ayat 2 dan 6. Ternyata Tuhan itu menuntut orang yang percaya untuk menghasilkan buah. Tidak hanya menjadikan orang itu percaya Yesus saja loh. Tetapi di sini dikatakan orang percaya Yesus harus menghasilkan buah. Ya, kita lihat di ayat 2 ya. Di ayat 2 dikatakan apa saudara? Kalau kita tidak berbuah, maka akan diangkat. Dalam terjemahan baru dikatakan dipotong, dibuang keluar, menjadi kering dan dibakar di dalam api. Saudara, kita nggak bisa loh jadi hanya orang Kristen rajin ke gereja, tetapi nggak ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, firman Tuhan katakan apa? Dipotong, dibuang, jadi kering, dibakar dalam api. Wow, nggak enak loh saudara, ini kata-kata semuanya nggak enak. Ya, dipotong, dibakar dalam api itu tidak enak. Saudara, oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang di sekitar kita. Mungkin sudah katakan, Pak, saya kan sudah ke gereja. Ke gereja bukan jaminan, saudara, engkau menghasilkan buah. Tapi yang bisa mengatakan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah engkau merasakan sesuatu? Engkau merasakan karakter yang berbeda dari orang tersebut. Nah, kemudian di ayat 2b dikatakan seperti ini, dibersihkannya supaya lebih banyak buahnya. Artinya apa saudara? Di situ dikatakan engkau sudah dibersihkan oleh firman. Ternyata firman Tuhan itu membersihkan kita, saudara. Sehingga kita berbuah lebih banyak. Artinya apa? Firman itu
akan mengubah hidup kita, akan memotong benalu-benalu karakter-karakter yang buruk di dalam kehidupan kita, menjadi karakter kita menjadi seperti Yesus. Jadi firman itu membuat kita menghasilkan buah lebih lebat. Ya. Nah sekarang bagaimana kehidupan orang percaya ini supaya bisa menghasilkan buah? Saya sebutkan ada 3 C. Ya, 3 C. C yang pertama adalah connected atau terhubung. Ya, di situ tertulis connected atau terhubung. Yohanes 15 ayat 4 berkata apa? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi ketika kita connected, itu kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Kita harus stay connected, terus berhubung dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui doa intimasi pribadi. Kita intim dengan Tuhan, punya relationship dengan Tuhan. Ada pujian dan penyembahan. Perjamuan kudus. Kita mempunyai satu komunitas. Komunitas family blessing. Sehingga kita terus terhubung kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kemudian C yang kedua, ya tadi C yang pertama adalah connected. Yang kedua adalah committed. Committed itu adalah berpegang teguh. Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa kita harus terus melekat kepada pokok anggur yang benar. Ketika kita tidak melekat, kita tidak bisa berbuah. Dikatakan kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi kita merasa harus butuh pokok. Wah, saya kalau hidup tanpa Yesus enggak bisa. Saya harus melekat pada pokok itu. Jangan pernah mendua hati. Saya pernah bertemu dengan seseorang teman dari istri saya juga. Dia bilang, kamu percaya Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan. Tapi saya juga percaya yang lain, agama yang lain, Buddha. Dan saya juga percaya dukun. Loh, kok bisa gitu? Ya gini, ya kalau nanti misalkan dukun enggak bisa, ya nanti Buddha yang membantu. Kalau enggak bisa, ya nanti Yesus yang membantu. Loh, kok bisa gitu? Ini kedengarannya aneh, saudara. Tapi itu nyata, loh, saudara. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, di situ dikatakan committed adalah tetap berpegang teguh, membutuhkan pokok Yesus. Jadi sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tetap kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan bersama saya, sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, saya katakan harus punya sikap itu meskipun pandai, meskipun kaya, meskipun cantik, meskipun berpengaruh, meskipun punya kuasa yang besar, tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Mengakui bahwa semua itu karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Yeremia 17 ayat 7 ayat 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, berharap pada Yahweh. Saudara, andalkan Yesus apapun musimnya. Di situ dikatakan pada waktu panas terik, pada waktu masa kering, tetap menghasilkan buah. Apapun musimnya, pandemikah, krisis globalkah, inflasi yang tinggikah, apapun namanya, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah warga surgawi. Berkat kita bukan berkat di dunia ini. Amin saudara. Karena dunia ini bisa tergoncang. Dunia bisa berubah. Tetapi berkat kita adalah heavenly blessing. Amin saudara. Tepuk tangan buat Yesus kita. Kita punya heavenly blessing. Kita punya berkat surgawi yang tidak pernah tergoncangkan. Dunia bisa berubah. Tetapi heavenly blessing tidak pernah tergoncangkan. Dan yang ketiga, C yang ketiga adalah kita berkontribusi atau contributed. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan. Dan hal itu akan terjadi padamu, bukan yang kamu perlukan. Ya, beda ya, perlu dengan ingin. Kalau perlu itu kebutuhan, kalau ingin itu bisa lebih daripada itu. Nah, kalau kita di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, maka dikatakan apapun yang kamu inginkan. Saudara kepingin apa? Saudara kepingin rumah yang baik.
minta sama Tuhan. Saudara punya mobil yang baik, minta sama Tuhan. Saudara ingin jalan-jalan ke luar negeri, minta sama Tuhan. Kalau engkau melekat pada Tuhan, saya yakin dan percaya, orang yang hidupnya melekat sama Tuhan, pasti akan diberkati. Amin. Saya melihat tidak pernah orang yang hidupnya melekat pada Tuhan, tidak diberkati Tuhan. Pasti hidupnya akan diberkati. Amin saudara. 3C. C yang pertama apa tadi? Connected, terhubung. C yang kedua, committed. C yang ketiga adalah contributed, berkontribusi. Hidup kita ini berkontribusi. Saudara, saya suka makan buah yang namanya durian, musangking. Musangking itu warnanya kuning, kulitnya tebal, kemudian bijinya itu kecil sekali. Kalau dimakan, maknyus saudara. Istri saya suka musangking. Dia pakai baju kayak musangking saudara ya. Ya, dia suka makan durian. Baru-baru ini kita di Singapura juga makan durian musangking. Dia yang paling habis banyak saudara. Saya tidak boleh banyak-banyak. Ternyata saudara, saya baru tahu durian itu adalah buah yang hebat saudara. Orang katakan, oh jangan makan durian itu kolesterol. Memang kolesterol, tapi kolesterolnya kolesterol HDL. Kolesterol yang bagus HDL-nya saudara. Tapi jangan banyak-banyak. Saudara, demikian juga hidup saudara dan saya. Seperti buah yang dapat dirasakan. Dilihatnya bagus, dirasakannya juga enak saudara. Orang yang melekat kepada Tuhan, hidupnya itu bisa dirasakan. Ada satu buah yang dihasilkan, yang dapat dilihat dan dirasakan. Yang saya maksudkan di sini adalah buah karakter. Buah karakter yang bisa dilihat saudara, yang bisa dirasakan. Buah karakter itu hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus. Ketika engkau terkonektif dengan Tuhan, terkonektif dengan Yesus, ada Roh Tuhan di dalam dirimu yang meng-create buah-buah roh itu. Di dalam Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah saudara melihat ini? Ya, merasakan buah ini di sekitar saudara. Coba saudara bisa rasakan enggak? Bukan merasakan itu karena ke gereja, rajin doa pagi, doa malam, doa siang. Bukan. Tetapi merasakan buah roh. Ada enggak kesabaran? Oh cepat ngamuan enggak orang ini? Ada kebaikan enggak? Murah hati atau pelit? Ya, atau apalagi saudara? Bisa menguasai diri enggak? Wah kalau ngamuk sejadi-jadinya, semua dibantingi kabeh. Tapi rajin ke gereja. Enggak jamin saudara. Enggak jamin orang itu seperti itu. Tetapi ada buah yang bisa dirasakan. Saudara, saya melihat satu tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf. Wah, Yusuf itu luar biasa saudara ya. Saudara pasti tahu kisahnya ini. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya itu pada waktu umur 17 tahun. Dan 13 tahun kemudian Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Pertanyaannya adalah, kenapa harus 13 tahun? Apakah Yusuf itu tidak bisa dijadikan, diubah menjadi seorang penguasa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi dikatakan Yusuf ini selalu disertai Tuhan. Disertai Tuhan, disertai Tuhan. So kalau baca cerita Yusuf, mesti Yusuf disertai Tuhan. Yusuf berhasil disertai Tuhan. Tapi kenapa kok dia harus melalui masalah demi masalah? Dijual jadi budak, difitnah, dimasukkan penjara. Banyak hal-hal itu sampai 13 tahun, sampai dia menjadi Perdana Menteri. Ternyata Yusuf mengalami satu perjalanan bersama Yesus untuk memproses karakternya Yusuf. Ketika Yusuf buah karakternya sudah matang, ya sudah matang, bisa dirasakan, bisa dilihat, Tuhan itu seperti itu. Plek, membalik telapak tangan. Yesus langsung diangkat dari penjara langsung jadi Perdana Menteri karena mengartikan sebuah mimpi. Saudara bisa lihat di sini, ketika buah karakter saudara sudah matang, bisa dirasakan, bisa dilihat orang, bagi Tuhan mengangkat saudara menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang sukses, semudah membalik telapak tangan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita, haleluya.
Itu buah roh, saudara ya. Jadi ini saya akan akhiri dengan 3 tanda yang dapat dilihat dan dirasakan dari orang yang percaya Tuhan. Ya, jadi seperti saya tadi katakan, bahwa buah melekat pada Tuhan, buah itu harus bisa dirasakan dan dilihat. Yang pertama, orang yang berbuah itu pasti tidak egois dan rela berkorban. 1 Korintus 10 ayat 24 berkata apa? Biarlah setiap orang tidak mencari kebaikan bagi dirinya sendiri, melainkan kebaikan bagi orang lain. Artinya apa, saudara? Segala sesuatu tidak harus bermuara pada aku, dan aku. Me and me and me. Saudara, kadang ada banyak orang yang bisa berempati, bersimpati pada seseorang yang keluarganya meninggal. Saya turut berempati ya, saya turut bersimpati karena orang tuamu meninggal. Tetapi enggak banyak orang yang bisa berempati dan bersimpati kalau melihat orang lain diberkati, melihat orang lain sukses. Ya Pak, ya saudara. Wah, orang itu diberkati ya, mobilnya tambah bagus ya, rumahnya diberkati, kerjaannya, wah ordernya banyak. Wah, kenapa harus dia? Kok bukan aku? Kok bukan aku? Kenapa harus dia? Tidak banyak loh saudara. Banyak orang yang jealous, banyak orang iri hati kalau orang lain sukses. Bahkan di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan pun juga begitu. Kenapa harus dia yang jadi WL? Ya toh? Wong dia tuh enggak pernah latihan, suaranya sumbang. Kemudian kalau datang telat terus, tapi dia yang dijadikan WL. Kenapa enggak saya? Saya kan suaranya lebih bagus. Tapi bukan di sini ya. Itu bukan di gereja yang lain, saudara ya. Di sini enggak ada yang ngaku. Saudara, kita harus bisa menunjukkan, ya harus ada buah yang bisa dihasilkan. Jadi kita berempati. Bahkan kalau ada orang yang diberkati, support dia. Ya. Yang kedua apa saudara? Menjadi saluran berkat. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa yang suka memberkati akan menjadi makmur. Siapa yang memuaskan dahaga, ia pun akan dipuaskan. Artinya apa saudara? We are blessed to be blessed. Ya, seperti Bu Hana katakan apa? Diberkati untuk memberkati. Saudara ketika diberkati, saudara harus sadar, ada bagian berkat Tuhan yang dititipkan kepada saudara untuk orang lain. Amin saudara. Kalau saudara siap diberkati itu, wah saudara pasti akan diberkati. Ketika engkau menyadari bahwa, oh ternyata aku diberkati ini ya, ada bagian untuk orang tuaku, untuk mertuaku, untuk saudaraku, untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang yang membutuhkan. Ketika engkau menyadari itu, you are blessed to be blessed. Titenono saudara ya, lambat cepat engkau akan diberkati Tuhan. Semakin engkau menyadari itu, semakin cepat berkat itu dicurahkan. Amin saudara. Jadi saya pernah melihat ya, ada cerita mengenai, ini viral juga ya, mengenai laut mati dan laut atau danau Galilea. Ya, pernah dengar enggak saudara? Kenapa kalau laut mati itu, kenapa kalau danau Galilea itu banyak ikannya? Ternyata laut mati itu ketika disaluri air, dia tidak pernah dibagikan kemana-mana. Akhirnya lautnya mati, garamnya banyak, ikan tidak bisa hidup. Tetapi kalau danau Galilea, dia dapat air, disalurkan kemana-mana. Sehingga danau Galilea itu adalah danau yang banyak ikannya, banyak berkatnya. Saudara mau jadi Galilea atau mau jadi laut mati? Kalau mau jadi laut mati, saudara pelit saja sudahlah. Pasti saudara akan jadi laut mati. Tapi kalau saudara siap terima berkat Tuhan, jadilah danau Galilea. Danau Galilea itu banyak ikannya. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, tanda orang yang berbuah adalah selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara, saudara mungkin mengucap syukur, bisa mengucap syukur dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi bagaimana ketika sudah dalam keadaan tidak baik, sakit? Apakah sudah bisa mengucap syukur? Firman Tuhan ini berkata,
dalam segala keadaan, saudara. Mengucap syukurlah. Bangun pagi, saudara mengucap syukur. Masih bisa bernafas, saudara. Saudara, ketika engkau sakit, saudara punya alasan juga bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena hanya kamu yang sakit. Istrimu enggak sakit, anak-anakmu enggak sakit. Kalau engkau dalam keadaan tidak punya uang, engkau cari alasan untuk bersyukur. Karena apa? Ada orang yang lebih miskin daripada saudara. Artinya apa? Carilah 1000 alasan untuk saudara tetap mengucap syukur. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itulah tanda-tanda orang yang menghasilkan buah. Amin saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saudara, di saat pandemi, 3 tahun yang lalu tepatnya, saya tiba-tiba saya ini dulu orangnya cuek saudara. Istri saya juga tahu saya ini orangnya cuek, apalagi di dalam gereja. Monggo gini, saya prinsipnya gini, kalau sudah urusan saya beres ya sudah. Mau yang itu kayak apa, itu bukan urusan saya. Tetapi 3 tahun yang lalu ketika pandemi itu terjadi, saudara, hati saya ini diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus ini mengubah hati saya untuk punya kepedulian, untuk punya care kepada orang-orang di sekitar saya. Nah pada waktu itu gereja di Surabaya, itu kayak linglung saudara ya. Diaken-diakennya juga rasanya kayak tidak ada fire. Nah disitulah Tuhan memanggil saya, menempatkan saya untuk, ayo saatnya kamu menjadi berbuah yang dirasakan oleh sekitarmu. Di antara diaken-diaken di tempat itu, di YHS Surabaya. Saudara, kemudian kita melakukan namanya Sumdiaken. Sumdiaken YHS Surabaya. Yang kita lakukan tiap hari Kamis. Ya, bisa ditunjukkan fotonya. Nah ini Sumdiaken kita tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis kita ngadakan Sum. Wah pertamanya susah saudara. Yang datang juga tidak banyak, paling 4-5 orang. 5 orang pun jalan. Minggu depan ada lagi tambah. Minggu depan ada lagi tambah. Sampai dengan hari ini 2,5 tahun, saudara. 2 tahun 6 bulan. Kita tetap setia melakukan itu, saudara. Kemudian kita lakukan today devotion. Dari teman-teman diaken yang tidak bisa bicara, yang takut bicara. Kemudian sekarang sudah tahu hasilnya, mereka bisa membuat today devotion. Mereka bisa mengupas firman Tuhan. Tiap Kamis bisa ditayangkan ya foto-fotonya. Fotonya bisa. Nah ini saudara ya. Ini anggota-anggotanya. Next, ada lagi enggak? Itu yang paling kiri atas mungkin dikenal ya. Itu Vicky, Pastor Vicky. Juga kadang-kadang dia ikut untuk ngisi ya. Next. Ini tiap pertemuan temanya berbeda-beda dan kita kupas firman Tuhan sesuai dengan kesaksian dan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Next. Ini kita punya kaos. Itu kemarin waktu kita retreat, kita bikin kaos. Nah itu yang paling kiri atas itu Pastor Yusak. Yang nomor 3 itu siapa itu? Sudah tahu? 3, nomor 3 di atas, 1, 2, 3. Nah itu waktu kita ketemu, lo itu kok kayak orang yang jual martabak katanya. Itu saya saudara, pakai topi. Saudara, luar biasa. Dan di sanalah mereka bertumbuh. Dan hari-hari ini saudara, mereka itu fire. Bahkan ada anggota kita yang membuka Zoom untuk keluarganya. Berbuah terus, pecah semakin banyak. Saudara, di tengah pandemi, di tengah keadaan apapun, hidup kita bisa menghasilkan buah yang dapat dilihat oleh banyak orang. Amin saudara, saya yakin dan percaya. Saudara, di tempat ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, biji matanya Tuhan. God's highly favored. Hasilkan buah saudara, dengan connected, tetap connected. Yang kedua tetap committed, sekali Yesus tetap Yesus. Dan yang ketiga, berkontribusi. Saudara kaya, blessed to be blessed. Kalau saudara diberkati, ingat ada bagian orang yang dititipkan Tuhan kepada saudara untuk jadi saluran berkat. Nama Yesus dipermuliakan. Beri tepuk tangan buat Yesus kita, haleluya.
Yeshua HaMashiach bless you. Kita telah menyelesaikan kegiatan baca dan dengar firman Tuhan secara tuntas setiap hari dalam tayangan Bible tiap hari selama 1 tahun. Tetaplah membangun hubungan yang karib dengan Tuhan setiap hari dalam Selamat Pagi Yesus jam 4 pagi di YouTube channel Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Marilah bersama-sama dengan tekun membangun keintiman dengan Tuhan Yesus setiap hari. Yeshua HaMashiach bless you. Ingat, Tuhan itu tidak pernah lalai. Kadang kita mikir jalan buntu. Kadang kita mikir jalan ruwet. Kapan selesainya ini? Tapi Tuhan itu sesungguhnya Dia punya agenda. Yang penting akhir-akhirnya pertolongan itu akan datang kepada kita. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 19 September 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Musa Ong. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Yeshua HaMashiach bless you. YHS Leadership Learning Center kembali mengadakan pembekalan khusus bagi para pengkhotbah Gereja YHS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 September 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Pembekalan kali ini akan dilayani oleh Dr. Dani Agamadi, Doctorate in Preaching Knox, Florida, Amerika Serikat. Bagi seluruh pengkhotbah Gereja YHS, diharapkan dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi Gembala Lokal Gereja YHS atau Gembala Regional Gereja YHS masing-masing. Untuk info lebih lanjut, harap menghubungi 081 2525 3000. Yeshua HaMashiach bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yeshua HaMashiach bless you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, come on! Woo, woo. Let's go! Datang kepadanya, ku bawa hidupku. Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku. Toh hanya Yesus yang terbaik. Everybody sing.
hanya Yesus yang terbaik. One, two, three, go! Bersorak, hey, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Sama-sama jemaat Tuhan katakan. Bersorak, hey, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Come on, say. Bersorak, hey, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Karena Yesus dialah yang terbaik. One more time. Karena Yesus dialah yang terbaik. Amin. Kita percaya Yesus kita adalah yang terbaik. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ya, ini anak-anak Yesus kita di gereja ini dan ada yang mau disampaikan? Shalom, kami mengundang seluruh anak muda untuk datang ke ibadah Heroes di hari Sabtu jam 6 sore dan hari Minggu jam 5 sore yang bertempat di Ruang Hidup berbarengan dengan ibadah Raya 3. Terima kasih. Ya, saya lihat banyak anak muda yang gabung siang hari ini. Gabunglah sama mereka, bertumbuh bersama. Ya. Kemudian ingatkan jangan lupa besok malam ada doa Aku ditolong Tuhan jam 8 malam di YouTube-nya Pastor Yusa Siswantoro. Kemudian ada juga Selamat Pagi Yesus jam 4 pagi. Kemudian kita akan ketemu hari Rabu di ibadah doa malam, yaitu ibadah Healing and Restoration yang akan diraih oleh Pastor Yusa juga. Dan yang paling akhir mengundang pasangan-pasangan suami istri untuk bergabung di komunitas BCC, Blessed Couple Community. Di akhir bulan akan mengadakan pertemuan di Villa Samudra dengan kita akan menghadirkan Pastor Jarod dari Jakarta yang akan membahas topik tentang menghadapi pasangan yang addicted atau frigid terhadap seks. Ya, silakan pasangan-pasangan bisa bergabung bersama kami. Itu saja dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa berkat-Mu Engkau limpahkan atas setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang sehat, pulang lebih sehat. Kami pulang diubahkan, pulang dengan berkat, pulang dengan mukjizat, pulang dengan keajaiban. Berakhirnya sekarang saudaraku terima berkat anugerah yang berlimpah sempurna dari Bapa Yahweh. Dalam anugerah Yesus Hamasiah Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong, memberikan kemenangan kepada kita sejak saat ini seterusnya bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya kita semua sudah diberkati dan terus diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Yesus Hamasiah bless you.
Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku.